Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, bersyukur hari ini saya kedatangan sebuah smartphone lagi. Ini ada yang tahu teman-teman smartphone apa? Dari tampak depan mungkin skin OS udah kelihatan ya. Ya bener banget, ini adalah seri daripada brand Oppo ya. Oppo seri A15. Oke, untuk detailnya kita langsung review bareng-bareng ya teman-teman. Sebelum kita bahas jeroannya dan juga spesifikasinya, ayo kita bahas dulu dari sisi desainnya teman-teman. Untuk di bagian depan kita dihadapkan oleh layar yang berukuran lumayan jumbo ya teman-teman ya, 6,5 inci. Masih mengusung drop notch ya, yang seperti ini teman-teman ya, bukan punch hole, masih seperti. Namun kerapatan pixelnya saya lihat udah rapih banget dan juga detail teman-teman. Dari mulai icon-iconnya, kemudian kerapatan pixelnya itu bener-bener rapih di Oppo ini, beda dengan yang kemarin kita bahas di Xiaomi ya teman-teman ya. Xiaomi, Redmi, berapa itu kemarin yang kita bahas itu ya, yang sama persis bentuknya seperti ini, tapi ini lebih rapih lagi kalau menurut aku sih layarnya. Dan kemudian untuk dagunya masih sama ya teman-teman ya, masih sama tebel juga di sini. Dan kemudian peletakan tombol-tombolnya juga mirip ya. Untuk on off-nya di sebelah kanan, volume up and down-nya sebelah kanan juga di atas sini. Nah, kemudian berfungsi teman-teman ya. Nah, ini juga kita bisa setting volume musik, kemudian untuk silent dan juga untuk alarm ya teman-teman ya. Dan kemudian di sisi bagian bawah kita dihadapkan dengan speaker, kemudian masih menggunakan micro USB biasa ya, belum Type C. Kemudian juga ada lubang jack audio, nih peletakannya di bawah ya teman-teman ya. Enak nih kalau kita mau masih mendengarkan musik yang masih punya headset yang masih menggunakan dongle 3,5 mm, itu masih enak banget nih, nggak perlu ada dongle tambahan lagi. Kemudian di sini ada micro SD ya teman-teman ya, masih bisa dikasih micro SD dan juga SIM card. Kalau nggak salah ini lebih daripada 200 GB ya, masih bisa masuk ke sini micro SD-nya. Mantap ya teman-teman ya di Oppo. Kemudian untuk kamera belakangnya ini ada 3 ya teman-teman ya, sebenarnya ada 3. Ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel lensa makro, dan juga 2 megapiksel lensa portraitnya. Jadi lumayan ya teman-teman ya, untuk kelengkapan lensanya udah bagus ya, dan satu flash di sini, dan juga ada fingerprint. Untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Nah, biasanya kalau saya nge-review Oppo dari mulai Reno 2, Reno 4, biasanya yang diunggulkan oleh brand Oppo itu adalah nih kamera depannya teman-teman. Untuk itu nanti coba kita cek bagaimana kualitas daripada kamera depannya dari Oppo A15 ini teman-teman. Oh iya, lupa ya teman-teman ya, untuk smartphone ini sendiri ukuran baterainya lumayan besar ya teman-teman ya, 4230 mAh. Ya di kelasnya sih lumayan ya teman-teman ya. Imbasnya ada, dampak positifnya adalah tambah ringan ya teman-teman ya. Smartphone-nya ini ringan banget. Mirip kayak, kalau saya feel megangnya teman-teman ya, mirip kayak Vivo dulu seri Z ya kalau nggak salah. Z berapa gitu. Itu enteng banget karena memang secara form factor-nya memang terbuat dari plastik. Untungnya menggunakan plastik itu teman-teman ya, relatif handphonenya lebih dingin dan juga jauh lebih ringan dibanding yang menggunakan kaca ataupun seramik ya. Itu keuntungannya teman-teman. Dan selanjutnya untuk ukuran layarnya sendiri sudah saya sebutkan ya teman-teman ya, 6,52 inci dan resolusinya HD plus ya teman-teman, makanya rapat dia, bukan cuma HD biasa. Dan bobotnya ini 175 ini aja, apa namanya, 175 gram aja, nggak terlalu berat ya, nggak seperti smartphone sekarang yang beratnya udah sampai 200, 220, udah kayak megang batu aja teman-teman yang megang smartphone. Apalagi yang foldable phone kayak Samsung dan kawan-kawan itu udah di atas 200 gram semua, berat banget ya. Selanjutnya ayo kita cek ya teman-teman ya, dari mulai nama perangkatnya ini Oppo A15, kemudian juga versi color OS-nya 7.2, kemudian Android-nya Android 10 ya teman-teman ya, Android 10 ini versi Android-nya. Kemudian untuk prosesornya 8 core ya, kemudian RAM-nya 3 GB, penyimpanan internalnya tersedianya
1,71 GB dari 32 GB ya, ini internalnya 32. Kalau nggak salah ada yang seri 64-nya juga ini teman-teman ya, tapi harganya lebih mahal, sekitar 1,6. Kalau yang memori internal 32 itu 1,1. Kemudian ini ya modelnya, kemudian IMEI-nya ya sudah pasti terdaftar karena memang diproduksi dan juga dijual resmi di Indonesia. Jadi aman ya teman-teman, smartphone ini nggak kayak handphone dari black market ataupun dari limbah Jepang yang nggak aman secara IMEI-nya. Selanjutnya, saya akan coba untuk selfie menggunakan kamera depan daripada Oppo A15 ini ya, dengan resolusi 8 MP, dan juga nanti akan coba saya ambil sampel contoh daripada kamera belakangnya teman-teman ya. Ini di indoor, di ruangan tempat saya nge-review. Ini kondisinya cuma mengandalkan ini ya teman-teman ya, mengandalkan softbox 1 dan lampu semua kamar dimatiin. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Secara kualitas foto memang ya nggak bagus-bagus banget ya, namun untuk detail dan juga detailnya kurang banget, dan juga di sini noise-nya banyak banget ya, di kanan kiri, di belakang apalagi nih banyak banget yang detailnya hilang. Tapi kalau untuk bagian depan masih overall masih oke untuk kamera depan ya. Nanti kita coba lihat kondisi di outdoor-nya seperti apa. Ini kan di indoor ya teman-teman ya, dengan kondisi minim cahaya. Dan coba kita balik untuk kamera belakangnya ya. Sebenarnya kalau untuk Oppo, beberapa kali saya review untuk Reno 4 dan juga Reno 2, untuk kamera belakangnya nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Jujur aja kalau menurut saya ya, untuk seri segmen mid range dan juga entry levelnya itu memang agak kurang untuk kamera belakangnya, beda dengan si Xiaomi. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah nyoba handphone Oppo yang lain mungkin yang kualitasnya bagus, coba nanti share ke saya teman-teman ya, dan kita diskusi di kolom komentar. Nah ini teman-teman ya, kalau kita perhatikan dengan kondisi yang sama ya, lampu kamar juga saya matikan semua, cuman mengandalkan satu softbox. Ya detailnya cukup lumayan ya teman-teman ya. Namun ketika kita zoom ya, scale up sedikit ya, berantakan ya secara kualitas fotonya. Dari mulai bunga-bunganya di sini ya. Tapi kalau kita nggak zoom atau dalam kondisi normal seperti ini ya, overall masih dapat diterima, dan juga untuk bisa buat status WA, video call dan sebagainya kayaknya masih worth it lah di harga segini teman-teman ya. Itu mungkin ya untuk kualitas fotonya, dan juga untuk kualitas videonya ini support sampai berapa ya teman-teman ya. Coba kita lihat speknya ya teman-teman ya. Untuk videonya bisa kuat sampai resolusi apa dia ini gitu kan. Dan juga dia bisa ngasih filter-filter ya, ada filter warna asli, kemudian juga ada f1, f2 ya. Ini apa ini, bukaannya kah, bukaan lensanya kayaknya, atau cuman filter biasa teman-teman. Ini banyak banget pilihannya, kemudian juga portraitnya juga ada, kemudian kita juga bisa slow mo ternyata teman-teman ya. Keren juga ya, sudah bisa makro karena memang lensanya ada, panorama juga bisa, makro bisa, slow mo bisa, dan juga selang waktunya juga bisa. Stiker, wah lumayan lengkap ya teman-teman ya fiturnya ya. Dan juga ada Google Lens-nya juga, jadi kita bisa scan-scan ya kalau ada website ataupun link yang menggunakan Google Lens. Tapi videonya ini di resolusinya kita mau lihat nih di berapanya ya. Coba kita cari di sini. Pengaturan tombol resolusinya ini teman-teman ya. Kita bisa pilih di sini. Resolusinya ada Full HD ya, 1080 pixel atau 720 pixel. Nanti kita bisa coba ya teman-teman di outdoor performance daripada kamera belakang dan juga kamera depan daripada Oppo A15 ini. Oke, dan ini adalah perekaman kamera depan 8 MP dari Oppo A15 di siang hari teman-teman ya, kurang lebih sekitar jam 10 pagi hari. Saya sambil jalan, nanti kualitas videonya teman-teman bisa lihat sendiri ya, bagus atau tidaknya, stabil atau tidaknya. Ini adalah perekaman menggunakan Oppo A15 ya teman-teman ya. Ini masih di kampung ya teman-teman ya. Coba kita lihat nanti hasil pemrosesan seperti apa, dan coba lihat detail bunga ini teman-teman. Bagus nggak ketika ditangkap lewat video daripada Oppo A15 ini ya. Dan izin ya teman-teman ya, suaranya mungkin kalau ada suara agak berisik ya, karena memang lagi di rumah ya teman-teman ya.
di rumah ada keluarga di depan lagi ngobrol, jadi tolong kalau misalkan nanti ada suara-suara yang agak berisik sedikit ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Dan kemudian ini kita sudah langsung turun, langsung nyobain di Land of Dawn untuk performance gaming dari Oppo A15 ini. Nah ini teman-teman ya, untuk speakernya tergolong lantang ya teman-teman ya, dan juga jernih dan juga detail ya teman-teman ya. Nah enak nih untuk main. Dan kemudian yang kita dapetin, dan FPS-nya juga stabil ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk ini refresh rate-nya dan juga grafisnya ternyata mentok di rendah dan juga tinggi ya. Kalau kita bandingkan kemarin di kelas harganya ada Xiaomi Redmi 9A ya kemarin ya. Itu harganya mirip-mirip tuh 1 jutaan, tapi dia udah dapat refresh rate tinggi dan juga grafis yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi mungkin kekurangannya kalau di Oppo seperti itu ya yang saya rasakan ya. Jadi grafisnya agak kurang detail dibandingkan si Xiaomi kemarin yang 9A yang pernah saya review itu ya teman-teman ya. Jadi kalau itu lebih tinggi lagi karena dapat grafis dari resolusi yang tinggi dan juga refresh rate yang tinggi. Tapi overall nggak nge-lag ya teman-teman ya. Nggak nge-lag si prosesornya ini yang kita gunakan ini nggak nge-lag untuk main game-game ringan seperti Mobile Legends ya. Mungkin kalau misalkan handphone yang digunakan untuk ya keponakan kita yang mau main-main game-game ringan, kemudian juga game-game yang nggak terlalu banyak makan RAM lah, ini masih enak banget ya. Dan salah satunya Mobile Legends ini nggak terlalu berat juga di smartphone ini dan bisa ngasih performance yang lumayan bagus ya teman-teman ya. Nah ketika war juga ya ada starter dikit ya teman-teman ya, ada sedikit nge-lag-nya, tapi overall nggak mengganggu jalannya permainan ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau kita lihat misalkan kita cek ya teman-teman ya, kita juga bisa aktifkan speed mode-nya di sini, suaranya kita bisa atur seperti biasa, dan juga ya udah itu aja teman-teman ya kayaknya ya. Jadi secara kualitas untuk main game ringan seperti ini masih oke, nggak nge-lag, nanti paling agak nge-lag ketika agak warnya rame ya teman-teman ya, baru nge-lag. Itu aja dari performance gamenya, sudah lumayan ya si Oppo A15 ini. Terakhir kita sampai juga di kesimpulan ya teman-teman ya. Untuk di kelas harganya antara range 1,1 sampai 1,5 ya teman-teman ya, Oppo Reno A15 ini bisa jadi lirikan kita ya teman-teman ya. Ya karena memang layarnya udah bagus secara overall, detailnya dapet ya teman-teman ya. Walaupun dia HD plus aja ya secara layarnya, tapi kerapatannya udah bagus banget dibandingkan dengan smartphone di kelas harganya. Seperti yang kemarin kita review itu ada Xiaomi Redmi 9 ya teman-teman ya. Itu sih kayaknya layarnya masih kurang banget kalau kita compare dengan si Oppo ini ya teman-teman ya. Masih bagus ini, lebih detail, lebih tajam, dan juga gambarnya lebih pop up gitu ya yang dihasilkan. Namun ini tetap aja ada keluhan ya teman-teman ya. Kalau memang kita head to head kan dengan saingannya dari Xiaomi di range harga seperti itu, ya kalah baterai. Ya baterainya kalah, kemudian kamera belakangnya juga kalau menurut saya lebih bagus di Xiaomi Redmi 9 kemarin ya teman-teman ya. Itu sih kemarin bagus banget ya. Si kamera belakangnya itu nggak ada lawan ya kalau Xiaomi di kelasnya Redmi 9A, sorry ya teman-teman ya. Redmi 9A. Itu kamera belakangnya jos ya teman-teman, bagus di kelas harganya. Itu aja teman-teman ya. Secara keseluruhan sudah sangat memuaskan ya kalau menurut saya performance-nya. Dengan entengnya, kemudian compactnya smartphone ini ukuran 6,5 inci udah enak banget kita gunakan untuk daily driver, terutama mungkin bagi ponakan kita, adik kita yang masih baru mau nyoba smartphone, ya udah kasih smartphone yang memang entry level, kasih ke mereka ya, karena memang mereka juga nggak terlalu membutuhkan untuk yang performanya tinggi-tinggi banget ya, karena memang masih baru nyoba smartphone. Tapi untuk kita yang memang untuk kerjaan, kemudian daily driver, yang kemudian untuk main game ya agak susah ya teman-teman ya. Nah, harus lompat ke seri yang lebih tinggi lagi. Mungkin seri Reno ya teman-teman ya, seri Reno 2, kemudian Reno 3 atau Reno 4 itu udah lumayan bagus untuk daily driver kita. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan menit-menit akhir. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan see you in the next video. Thank you.